Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali untuk kelompok yang terakhir presentasi. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Alu Zikri, NIM 199, dan ada Yodi Mantufani, Rino Wahya, dan Pakal Amri. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang tata ruang dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan. Studi kasusnya Bandung Kota Metropolitan. Pendahuluan yang pertama, ruang laut dan ruang udara pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu Pasal 6 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian pengertian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang kedua, kawasan perkotaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kita masuk ke latar belakang, yaitu penataan ruang didasarkan pada pemahaman potensi dan keterbatasan sumber daya baik manusia, alam, maupun modal, serta tuntutan kebutuhan hidup saat ini dan keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang kedua, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang ketiga, tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk 1. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera. Yang kedua, mewujudkan keperpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang terakhir ada mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Teks selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yodi Mantopani. Ya, selanjutnya untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional atau daerah perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan melalui sinkronisasi antara dua dokumen rencana, yaitu Rencana Pembangunan Nasional atau Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, baik ruang wilayah darat, laut, udara, termasuk ruang di dalam bumi di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, sinkronisasi dilakukan secara yang pertama ada vertikal, yaitu antara tingkat pemerintah sesuai dengan pembagian urusan atau kewenangan masing-masing. Tingkatan pemerintahan berdasarkan PP nomor 38 tahun 2007 yang terdiri dari urusan pusat, urusan wajib, dan pilihan. Yang kedua ada sinkronisasi horizontal, yaitu antar daerah yang berbatasan yang dapat dilakukan dengan kerjasama antar daerah dan sinergi pendanaan pembangunan, serta yang ketiga dilakukannya konsultasi oleh pemerintah dengan pembangunan lain seperti masa dunia usaha. Next. Sinergi penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, dan produktif, maka disepakati perlunya lembaga yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan penataan ruang baik pada aspek perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Baik di tingkat pusat itu ada Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional atau BKPRN, dan di tingkat daerah ada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau BKPRD. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada kawasan perkotaan metropolitan. Sebagai simpul, kegiatan skala besar memiliki nilai yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kawasan-kawasan perkotaan metropolitan ditetapkan sebagai kawasan tertentu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dalam kurung RT-RWN yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang RT-RWN. Dalam revisi RT-RWN yang tengah dalam proses legislasi pun, kawasan perkotaan metropolitan tetap dipandang sebagai kawasan strategis nasional. Arti penting kawasan perkotaan metropolitan dalam pengembangan wilayah dan perekonomian nasional terkait dengan peran kawasan perkotaan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang luas serta skala kegiatan ekonomi yang berkembang di dalamnya. Oleh karenanya, kawasan perkotaan metropolitan dituntut untuk mampu berfungsi secara efektif sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang efisien, sehingga menunjang upaya percepatan pembangunan nasional. Inefisiensi dalam pengelolaan kawasan perkotaan dikhawatirkan dapat berdampak pada penurunan kinerja pembangunan dalam skala yang lebih luas, bahkan nasional. Berkaitan dengan fenomena sosial ekonomi di Kota Bandung, konsekuensi langsung yang dihadapi adalah pertama, orientasi pergerakan menuju kota metropolitan Bandung yang tinggi. Kedua, semakin meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada, terutama sumber daya lahan dan sumber daya air. Kedua, konsekuensi ini bekerja secara timbal balik yang secara kumulatif menghasilkan bentuk tekanan internal bagi metropolitan Bandung, yaitu 1. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas ini dipicu oleh tidak sebandingnya ketersediaan dengan kebutuhan transportasi. Kemacetan lalu lintas ini direspon oleh mekanisme pasar ekonomi. Lahan dalam bentuk semakin dekat pusat kota semakin mahal harga lahan. Bagi penduduk yang memiliki keterbatasan ekonomi, tentunya tidak ada pilihan mencari lahan baru di luar kota atau memilih lahan di dalam kota dengan kompensasi tertentu, seperti kualitas lahan di dalam kota dengan kualitas lingkungan yang berbeda atau luasan lahan yang tidak sepadan. Oleh karena itu, kawasan permukiman kumuh semakin bertambah. Dua, perkembangan guna lahan yang acak. Penyebaran ini berbentuk acak menyebabkan mahalnya biaya pembangunan infrastruktur dengan adanya keterbatasan fiskal pemerintah daerah, mengakibatkan adanya kesenjangan pelayanan infrastruktur sebagai kebutuhan dasar. Selain itu, karakter sosial masyarakat parahyangan yang ngariung mendistorsi pasar lahan, sehingga mekanisme pasar lahan tidak bekerja secara penuh. Sebagai akibat tuntutan atas pemenuhan kebutuhan dasar dan tuntutan pola hidup metropolis di atas, perkembangan lahan yang menyebar ini cenderung akan membentuk extended metropolitan region. 3. Daya dukung lingkungan yang menurun. Menurunnya daya dukung ini disebabkan pemanfaatan sumber daya yang ekstensif tanpa didukung oleh strategi pengelolaan pertumbuhan wilayah yang terintegrasi antar sektor pembangunan. Perubahan iklim mikro, pencemaran air, permukaan dan polusi udara, serta penurunan muka air tanah dalam merupakan indikasi kuat atas penurunan daya dukung lingkungan ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rino. Prinsip berpikir ekosistem. Cara berpikir ekosistem menempatkan Kota Bandung sebagai suatu sistem yang kompleks, yang berkarakteristik selalu bergerak, dan lebih merupakan rangkaian proses perubahan dan pembangunan. Hal ini mengingatkan bahwa dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, setiap energi, sumber daya alam, dan limbah dari setiap kegiatan membutuhkan perawatan, restorasi, dan stimulasi. Lanjut. Sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian di wilayah metropolitan adalah: pertama, industri pengolahan; 2, listrik, gas, dan air bersih; 3, bangunan atau konstruksi; 4, perdagangan, hotel, dan restoran; 5, pengangguran; 6, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan;
7. Jasa-jasa lainnya. Kesimpulan, dalam penataan ruang berkelanjutan, Metropolitan Bandung ada 4 prinsip yang dilakukan adalah prinsip pertama, manajemen kota yang berarti daerah metropolitan merupakan satu kesatuan wilayah makro yang menyatukan aspek sosial ekonomi dan lingkungan dalam pengolahannya. Kedua, kebijakan yang terintegrasi karena pengelolaan yang merupakan keterpaduan ketiga aspek, maka perlu juga dikembangkan kebijakan yang terintegrasi. Ketiga, berpikir satu ekosistem, bahwa Metropolitan Bandung terdiri dari beberapa ekosistem yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, dan apabila salah satu terganggu menyebabkan ekosistem yang terganggu juga. Prinsip kemitraan, yaitu dalam penataan ruang perlu dikembangkan prinsip kemitraan dengan kesetaraan sehingga semua stakeholder dapat berperan memberikan masukan kepada penataan ruang Metropolitan Bandung. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.